Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di kelas saya di kelas Statistik 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Mungkin bagi teman-teman di jalan bisa memanggil dengan nama Lukman. Untuk hari ini, pertemuan pertama dari Statistik 1, kita akan berbicara secara sekilas tentang apa itu statistik 1. Dalam hal ini masih pada batas pengantar dari statistik 1. Mungkin saya akan share screen dulu. Oke, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diampu oleh tim dosen. Ada saya dan ada Ibu Diah Anggreni Hasri, Ibu Anggi. Hari ini kita akan berbicara pengantarnya dulu, kita perkenalan dulu dengan materi ini, dengan mata kuliah ini. Secara umum, mata kuliah ini akan berbicara tentang beberapa materi. Yang pertama adalah pengantar statistikanya, kemudian tabulasi dan penyajian data, ukuran data, kemudian peluang, kemudian distribusi peluang diskret, peluang kontinu, metode sampling, kemudian interval estimation, dan terakhir nanti di materi terakhir dari mata kuliah ini adalah pengujian hipotesis. Jadi bagaimana cara menguji sebuah hipotesis. Adapun kontrak perkuliahan kita, secara umum kehadiran akan diberikan penilaian 10%, kemudian tugas 15%, kuis 15%, ujian tengah semester 25%, dan nanti nilai untuk ujian akhir semester kontribusinya 35%. Adapun untuk referensi atau buku yang kita gunakan adalah buku berbahasa Inggris. Nanti teman-teman bisa sambil diskusi terkait dengan yang buku berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa dapatkan e-booknya, teman-teman bisa googling, harusnya buku ini mudah diperoleh secara e-book. Bagi teman-teman yang kesulitan mungkin bisa menghubungi dosen pengampu mata kuliahnya, dalam hal ini bisa menghubungi saya untuk mendapatkan e-book dari buku ini. Materi hari ini berbicara tentang pengantar mata kuliah ini, jadi introduction atau pengantar statistik. Nah, di pertemuan kali ini harapannya adalah teman-teman berhasil atau mampu membuat list dari statistik itu, kemudian mampu membedakan apa itu statistik deskriptif, kemudian apa itu statistik inferensial. Kemudian hal lain adalah teman-teman, saya berharap teman-teman bisa membedakan yang mana namanya populasi, yang mana namanya sampel. Kemudian apa yang membedakan statistika yang sifatnya kualitatif atau variabel yang sifatnya kualitatif, dan apa variabel yang sifatnya kuantitatif. Kemudian bisa membedakan mana yang disebut dengan variabel diskret, mana yang disebut dengan variabel kontinu. Yang terakhir adalah teman-teman bisa melihat ukuran jenis data. Pertanyaan pertama yang muncul di benak kita kalau kita berbicara mata kuliah ini adalah statistik itu apa? Mungkin buat apa kita harus belajar statistik? Dan itu mungkin pertanyaan mendasar yang muncul ketika kita berbicara atau belajar mata kuliah ini. Ada banyak tujuan yang bisa dicapai atau pemahaman yang bisa dicapai dengan belajar mata kuliah ini. Contoh paling sederhana, yang mungkin secara sederhana kita tidak menyadari kalau itu berbau statistik. Contohnya adalah misalkan seorang dosen ingin melakukan evaluasi terhadap capaian pembelajaran mahasiswa. Sejauh mana mahasiswa itu berhasil memahami secara umum atau secara teknis itu menggunakan filosofi dari statistik. Artinya sedikit banyak mengandung unsur statistiknya. Bahkan mungkin yang terlihat atau terdengar absurd, menentukan bulan pernikahan misalkan, itu juga mengandung statistik.
Kenapa bisa dikatakan statistik? Orang-orang mungkin akan mempertimbangkan kapan bulan akan sibuk, kapan bulan atau minggu akan repot, dan segala macam. Dan itu pasti akan dipertimbangkan. Ketika mempertimbangkan sesuatu, pasti berbicara probabilitas. Dan berbicara probabilitas atau kemungkinan berarti berbicara tentang statistik. Secara umum, statistik itu dibagi menjadi dua jenis. Ada statistik yang sifatnya deskriptif atau mendeskripsikan atau menjabarkan. Ada statistik yang sifatnya inferensia. Inferensia itu kita menganalisis dan menginterpretasi dari sesuatu yang sudah diolah. Jadi kalau secara umum deskriptif statistik seperti yang terlihat di layar, statistik itu lebih pada collecting, organizing, dan presenting. Jadi hanya tidak sampai menginterpretasi, tidak sampai digunakan untuk meramal. Jadi hanya pada mengumpulkan, kemudian mengorganize, kemudian mempresentasikan data itu tanpa diinterpretasi secara lebih lanjut, tanpa digunakan untuk podcast, dan tidak dianalisis lebih lanjut. Itu secara umum. Kemudian secara umum juga secara deskriptif itu tidak pada level atau tidak sampai pada kita membuat sebuah peramalan yang umumnya digunakan dalam statistik. Jadi cukup sampai mengumpulkan data dan data itu dipilah dan dipilih, tapi tidak sampai diolah, kemudian dipresentasikan atau seadanya. Jadi sesuai dengan kondisi realnya seperti apa. Jadi tidak sampai pengolahan. Itulah deskriptif. Lebih lanjutnya tentunya diolah oleh yang inferensial. Nah, dalam pengolahan data itu tentunya harus ada data yang diolah. Dalam proses pengambilan data, tentunya ada sumber dari data itu. Sumber datanya adalah orang atau di mana tempat data itu diperoleh. Ada populasi dan sampel, misalkan. Populasi di sini dimaksudkan adalah semua kumpulan, baik itu objek, baik itu orang, baik itu benda mati, yang dalam hal ini punya karakteristik yang sama, sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Misalkan kita ingin mengukur atau ingin menghitung atau ingin mengamati sekumpulan kerbau, ya maka populasinya adalah populasi kerbau. Ketika kita ingin mengamati atau mengumpulkan data tentang perilaku manusia atau perilaku pengguna handphone, maka populasinya adalah pengguna handphone tersebut. Sedangkan sampelnya adalah sebagian atau bagian dari populasi tersebut. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah kenapa kita butuh sampel, padahal sampel itu masih bagian dari populasi. Pada beberapa kasus, mungkin kita tidak akan mampu mengambil data semua orang dalam kasus populasi ini. Misalkan kita ingin mengamati pola perilaku kerbau yang ada di Pulau Sumbawa. Mungkin akan kesulitan kalau kita harus satu persatu keliling Pulau Sumbawa untuk mengamati kerbau tersebut. Jadi kita mungkin butuh sebagian saja. Butuh sebagian inilah yang disebut dengan sampel. Nah, lebih lanjut, dalam mengambil data itu, tentu kita akan berbicara, tentu akan kita mungkin akan bertemu dengan beberapa tipe atau jenis data. Nah, secara umum, tipe data atau jenis data itu ada dua. Ada data yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Sederhananya mungkin ada data yang bisa berupa angka, ada yang bisa bukan bentuknya angka, tapi status. Misalnya. Saya kasih contoh. Untuk yang sifatnya angka, misalkan berapa uang jajanmu. Nah, berapa uang jajan itu artinya pasti bentuknya jumlah rupiah kalau dalam bentuk mata uang, misalkan 5.000, 6.000, 7.000, nah itu bentuknya kuantitatif. Tapi kalau pertanyaannya saya ubah, kamu dapat uang jajan atau tidak? Maka jawabannya adalah iya atau tidak. Nah, kata iya atau tidak itu disebut dengan data yang sifatnya kualitatif. Jadi bisa saja satu data itu dipandang sebagai data yang bentuknya kuantitatif, biasanya data itu disebut dengan kualitatif. Tapi supaya gampang membedakannya, sudah di breakdown di layar. Contoh data kualitatif itu misalnya adalah jumlah pajak,
jumlah berat badan, jumlah anak, itu kan pasti bentuknya angka. Sedangkan yang sifatnya kualitatif adalah apa merek HP, kemudian status menikah, kemudian mungkin jenis kelamin, warna rambut. Nah, itu sifatnya kualitatif. Artinya tidak perlu diangkakan untuk mendapatkan data itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya, jadi bisa saja satu jenis informasi yang kita gali bisa jadi berupa data kuantitatif, bisa jadi yang data kualitatif. Seperti uang saku, seperti saya bilang. Kalau pertanyaannya adalah berapa uang jajanmu, maka jawabannya pasti bentuk data kuantitatif. 5.000, 6.000, 7.000. Tapi kalau saya ganti pertanyaan itu dengan pertanyaan apakah kamu mendapatkan uang jajan, maka jawabannya adalah iya atau tidak. Walaupun informasi yang ingin kita dapatkan adalah sama-sama uang jajan, tapi jawaban yang kita peroleh bisa jadi berbeda. Artinya bisa jadi data yang kita peroleh berbeda juga jenisnya. Bisa jadi data kuantitatif, bisa jadi data kualitatif. Kemudian dari segala skala pengukuran, setidaknya ada 4 jenis data dari skala pengukuran. Ada data rasio, data interval, ada data ordinal, dan ada data nominal. Biasanya beberapa peneliti berpendapat malah bahwa 4 data ini disebut dengan derajat data, beberapa peneliti. Jadi data rasio itu derajat paling tinggi, kemudian ada data interval, ada data ordinal, ada data nominal. Masing-masing data ini punya karakteristik sendiri. Jadi data rasio itu bentuknya data angka pasti, 5.000 misalnya. Nah, pasti bentuknya 5.000. Artinya data itu tuh secara sifat dia bisa dibedakan 5.000 dengan 6.000 misalkan, bisa dibedakan, kemudian bisa dioperasikan, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Berbeda dengan data interval. Data interval itu dia berjarak antara satu angka dengan angka yang lain, dan kita tidak tahu berapa nilai pastinya. Contohnya, berapa kira-kira ukuran baju. Kalau kita berbicara kira-kira, artinya kita nggak tahu berapa ukuran pasti. Kemudian yang berikutnya adalah data ordinal. Biasanya data ordinal ini data yang sifatnya perankingan. Contoh paling sederhana adalah contoh ranking di kelas misalkan. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, dan seterusnya. Tapi pada dasarnya data ordinal ini tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikali, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikurangi. Contoh, kita punya ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Kalau ranking 1 ditambah dengan ranking 2 secara matematik jadinya ranking 3. Tapi apakah berarti kalau ranking 1 tambah ranking 2 dijumlahkan jadi sama dengan ranking 3? Tidak secara makna. Tapi secara angka mungkin bisa, tapi tidak bisa dioperasikan. Artinya tidak bermakna setelah dioperasikan. Yang terakhir adalah data nominal. Data nominal ini biasanya beberapa orang menyebutnya adalah data biner, bisa. Artinya dia tidak hanya untuk mengklasifikasi, misalkan laki-laki, perempuan, 1, 0, nah itu data nominal. Di akhir kuliah kita hari ini sebagai bahan teman-teman untuk berlatih, ada tugas individu seperti yang tercantum di layar. Nanti mungkin slide-nya akan saya bagikan di akhir kuliah di grup WhatsApp. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti lewat grup WhatsApp-nya. Kemudian bisa juga pada saat di pertemuan berikutnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.